Saat ini, Alan sedang kebingungan. Ia sudah mendapatkan formulir untuk membuka stand di festival, tapi ia tak yakin apa yang harus ia jual, di mana anggota guild lainnya pun pulang. Dan gadis bernama Camille bertanya apa yang dilakukan Ellen. Alan yang panik langsung pergi menjauh, yang membuat Camille heran apa yang dilakukan Ellen barusan. Itu karena Alan merasa para gadis pasti merasa tak nyaman berada di sekitarnya, tapi bagi mereka bertiga tak merasa seperti itu. Alan tak yakin karena pada awalnya mereka tak menerima kehadiran Alan di sini. Itu karena dari pengalaman mereka, semua pria yang datang selalu ada niatan jahat. Tapi gadis bernama Luka merasa sangat bersyukur karena kehadiran Alan, ketua mereka menjadi lebih santai dibanding sebelumnya. Gadis lainnya bernama Lazuli juga berkata, ia menyambut siapapun asalkan dapat memberi kontribusi terhadap guild. Camille berpikir dan berkata kalau baginya Alan itu mirip seorang ayah. Tapi ada juga yang berkata kalau Alan itu seperti adik laki-laki. Alan tak peduli asalkan mereka semua menerimanya. Mereka pun kembali bertanya apa yang dilakukan Alan sebelumnya. Alan berkata ia sedang mengisi formulir festival nanti dan berencana membuka toko. Mendengar itu membuat semua orang kaget. Mereka penasaran apa yang akan dijual Alan nanti. Dan itulah masalah yang Alan hadapi sekarang. Awalnya Alan berencana menjual manisan ke para bangsawan, tapi ia rasa idenya sedikit berlebihan. Teman dari guild juga tak dapat membelinya dengan mudah. Mereka bertiga berpikir barang apa yang sebaiknya Alan jual, di mana Lazuli mendapatkan sebuah ide dan mengambil barang itu dari sebuah rak buku, dan itu adalah manga yang Alan bawa sebelumnya, dan buku itu merupakan rekomendasi dari ketua mereka dan sangat menarik untuk dibaca dan menjadi bersemangat. Sedangkan Alan bingung bagaimana mereka bisa memahami cerita yang berbeda bahasa seperti itu. Tapi Alan mendapatkan sebuah ide, yaitu produk hiburan, dan buku tampaknya sangat sulit untuk dijual. Mendengar itu membuat ketiga gadis itu kecewa. Alan mengerti dan berkata ia akan membeli beberapa untuk mereka semua, dan membuat ketiga gadis itu kembali bersemangat. Setelah itu Alan kembali ke Jepang dan memutuskan untuk mengembalikan smartphone yang Ryugen pinjamkan sebelumnya. Ketika lift terbuka, seseorang tampak sudah menunggu Alan, dan itu adalah Akira. Akira berkata kalau saat ini ia ditugaskan untuk menjadi asisten pribadi Alan selama ia datang kemari. Melihat itu membuat Alan terdiam mematung, di mana Alan berkata kalau ia sangat terkejut melihat Akira yang seperti itu. Tapi Alan sendiri menjadi lega karena ia sudah dipercaya oleh Ryugen. Akira berkata kalau bosnya sangat senang. Selain melihat foto dari barang-barang yang tak ia kenali, ia bisa melihat wajah putrinya lagi dan tak ada alasan untuk meragukan Alan. Dan dukungan inilah yang dijanjikan Ryugen ke Alan, di mana mereka sudah membuatkan identitas dan dokumen kartu keluarga untuk Alan. Mereka juga menyiapkan kamar ini beserta fasilitasnya agar Alan dapat menggunakannya dengan bebas. Terakhir, mereka memberikan sebuah kartu kredit hitam yang mana dapat digunakan sepuasnya tanpa batas, dan memberikan buku rekening untuk Alan. Melihat nominal yang ada lagi-lagi membuat Alan terkejut dan mematung. Ia sangat berterima kasih dengan semua bantuan ini, tapi Alan merasa ini terlalu berlebihan. Tentu mereka tak memberikan ini secara gratis dan ada syaratnya, yaitu penelitian tentang gerbang yang Alan gunakan, di mana mereka ingin mengetahui soal kekuatan dari dunia lain. Dan yang kedua yang paling penting adalah Alan harus mendukung Shizuku secara maksimal selama berada di dunia lain, dan memastikan ke Alan pasti Alan dapat menyanggupinya, bukan? Dan Alan pun berjanji soal itu. Dan mulai sekarang Akira akan selalu membantu Alan. Jadi jikalau ada perlu Alan dapat bergantung pada Akira. Alan berterima kasih dan mengingat satu hal, di mana ia punya permintaan kecil ke Akira. Setelah itu mereka pun pergi, di mana Alan mencoba mencari produk hiburan, tapi ia harus memilihnya sendiri. Hanya saja ia tak tahu apa yang sedang populer di Jepang sekarang. Akira mengerti, tapi ia bingung kenapa Alan memutuskan untuk membuka toko. Alan berkata ia butuh koneksi di sana. Beda di kampung halamannya, di mana ia selalu dibantu oleh warga lokal. Ini adalah pertama kalinya Alan datang ke ibu kota kerajaan dan tak mengenali siapapun di sana. Jika Alan berhasil menarik perhatian bangsawan, maka pemasukan Alan pasti semakin stabil. Dengan begitu, ia bisa mendukung guild Shizuku sepenuhnya. Tapi Akira berkata jika soal dana, mereka bisa membantu sebanyak apapun. Tapi impian Alan adalah menjadi kaya dengan usahanya sendiri, di mana Karen tak menyangka kalau Alan orang yang seperti
itu. Akira bertanya apa yang ingin Alan beli, di mana Alan menunjuk sebuah kartu yang sedang dipajang. Akira tak menyangka kalau Alan membutuhkan barang semacam ini, karena menurut Alan dunia aspial masih minim akan hiburan. Game papan dan kartu sangat populer di kalangan bangsawan, dan trading card pasti akan menarik perhatian. Hanya saja Alan tak tahu game kartu apa yang sedang populer sekarang. Akira bertanya, bukankah ia sudah mengatakan ke Alan kalau grup Sayoji itu terlibat dengan berbagai macam bisnis, bahkan bisnis hiburan tak terkecuali, dan mereka punya anak perusahaan yang bergerak di bidang trading card juga. Akira menelpon salah satu anak perusahaan itu dan meminta untuk dikirimkan trading card sebanyak 1 gudang, dan membuat Alan panik. Akira bertanya apa itu saja yang Alan butuhkan, dan Alan mengiyakannya. Berkat Akira, Alan sangat tertolong dan berterima kasih. Alan berkata kalau ia akan mencari makan dan membeli buku sendiri, tapi Akira tak bisa menerimanya. Ia juga ditugaskan sebagai penjaganya Alan selama Alan di sini, di mana Alan pun mengerti. Ketika mereka sampai di sebuah toko, Alan benar-benar dibuat kagum karena kaset video sudah menjadi setipis ini. Berbeda saat Alan masih hidup di Jepang dulu. Sekali lagi Alan menyadari kalau dunia benar-benar telah berubah. Berbeda dari ingatannya, di mana Alan melihat sebuah anime yang sedang diputar dan tak menyangka kalau anime bernama Yumekoi ini yang Shizuku suka ternyata sepopuler itu. Melihat itu membuat Akira tenggelam dalam pikirannya. Ia merasa begitu nostalgia melihatnya, di mana Shizuku selalu mengajaknya untuk menonton bersama, tapi itu tak pernah terjadi. Alan meminta maaf sudah membuat Akira mengingat hal itu, tapi Akira tak bermaksud seperti itu. Ia merasa sangat disayangkan tak bisa bertemu dengan Shizuku sekarang. Akira berkata ia akan membayar ini dan tolong berikan ini ke Shizuku nanti, dan Alan pun mengerti. Akira berkata tampaknya lebih baik menyatukan semuanya dalam sebuah tablet, mengingat hiburan di sana tak begitu banyak, maka harus ditambahkan lebih banyak lagi. Alan yang melihat itu seperti melihat seorang kakak untuk Shizuku, dan kembali ke aspial di mana Lazuli memanggil Alan karena izin membuka toko sudah datang. Lazuli memberikan dokumen ini dan Alan merasa senang semuanya berjalan lancar. Lazuli kembali memastikan apakah buku yang dia inginkan juga ada, dan Alan berkata barang itu akan sampai hari ini. Lazuli berdoa agar toko Alan tak ramai pembeli, jadi bukunya tak akan laku. Alan bertanya jam berapa Luka dan yang lainnya datang, di mana mereka akan datang nanti malam. Lazuli bertanya di mana Alan akan membuka tokonya, dan itu berada di nomor 13 Jalan Barat. Lazuli kaget mendengarnya, apalagi itu tempat di mana para pedagang berkumpul, dan kenapa Alan memilih tempat itu. Lazuli juga teringat ada sebuah rumor yang beredar, di mana di distrik tengah yang terpisah dari tembok ada beberapa bangsawan tinggi yang tinggal di sana, di mana mereka sebagai rakyat jelata tak mungkin pernah bisa melihatnya seumur hidup mereka. Tapi beberapa bangsawan kelas atas itu menjadi penasaran dan keluar menyelinap secara diam-diam untuk datang ke festival. Tapi itu hanyalah rumor, karena pasti akan jadi masalah jika itu benar-benar terjadi, di mana Alan hanya terdiam dan tersenyum. Lazuli menjadi curiga dan bertanya apakah itu tujuan awal Alan membuka toko di sana, tapi Alan menyangkalnya. Lazuli tertawa melihatnya dan membuat Alan heran. Bagi Lazuli ini akan menjadi sesuatu yang menarik dan membuat Alan bingung. Intinya Lazuli tak sabar dengan apa yang terjadi ke depannya dan pergi meninggalkan Alan. Meskipun tak nyaman, Alan hanya bisa menunggu hari itu tiba dan biarkan semuanya berjalan apa adanya. Hari festival pun tiba, di mana sudah mulai banyak orang yang membuka tokonya, dan Alan termasuk salah satu di antaranya. Alan juga membawa beberapa buku untuk orang tertentu saja buat jaga-jaga. Tapi hari ini Alan berencana menawarkan coklat sebelumnya. Tapi meskipun begitu, meskipun festival dimulai sore nanti, tapi di pagi seperti ini sudah ramai pembeli, dan itu bangsawan kelas atas. Memang toko sekitar terlihat berkelas, tapi Alan akan mencoba mendapatkan kesempatan apapun yang terjadi, di mana Alan menunggu dari matahari baru terbit hingga tepat di atas kepalanya, tapi tak ada satupun yang mengunjungi tokonya. Alan menyadari kalau orang-orang tampak menghindari tokonya dan bingung apa yang salah. Tiba-tiba Albert datang menemui Alan dan membuat Alan kaget. Albert kemari karena ada pertemuan bisnis. Karena ada waktu luang, ia datang untuk berkeliling melihat festival, tapi tak menyangka bisa bertemu Alan yang menjadi seorang pedagang. Alan tampak kesal karena Albert tampak seperti mengejeknya, tapi Alan lebih membutuhkan saran sekarang.
Albert berpikir dan merasa sangat sulit untuk menjual sesuatu yang asing bagi para bangsawan, terutama makanan. Apalagi mereka sangat berhati-hati dengan makanan. Akan lebih baik bagi Alan membuka toko di kelas menengah saja. Dan Alan merasa itu ide yang tepat dan menjadi kecewa. Tapi Albert berkata kalau festival itu dimulai sore nanti, dan Alan bisa menyerah jika festival dimulai dan dagangannya masih tak laku. Hal yang terpenting adalah kualitas barang dan kepercayaan, dan Albert yakin Alan punya dua hal itu. Setelah itu, Albert memutuskan untuk pulang dan Alan berterima kasih atas sarannya. Tapi Albert teringat satu hal, di mana tampaknya Alan akan menemukan hal lain selain tujuan Alan sekarang. Setelah menunggu, memang ada beberapa orang yang mendatangi toko Alan, tapi respon mereka tampak tak puas. Meski mengecewakan, Alan akan tutup tokonya setelah Luka dan lainnya datang. Tapi Alan masih bingung apa maksud perkataan Albert sebelumnya, di mana tiba-tiba suasana menjadi heboh dan menunjuk seseorang. Orang itu dikawal oleh banyak prajurit di sekitarnya, dan Alan sadar kalau orang itu bukanlah orang biasa. Alan bisa mendengar bisikan di mana ada yang mengatakan kalau anak itu putra tertua dari Markis Castiano, dan membuat Alan terkejut. Dia pasti pergi secara diam-diam dan melihat festival. Alan menjadi yakin kalau rumor yang beredar adalah benar, di mana putra Markis itu mendatangi toko Alan. Alan menjelaskan kalau ia menjual barang langka di dunia, seperti manisan dan mainan. Putra Markis itu penasaran dan bertanya soal manisan. Alan menjelaskan ini adalah manisan dengan aroma coklat, dan bertanya apakah putra Markis ingin mencobanya. Prajurit itu mencoba melarang putra Markis, tapi ia berkata kalau itu sudah telat, dan ia sendiri yang akan bertanggung jawab. Putra Markis itu bertanya lagi soal manisan itu, di mana Alan menjelaskan kalau manisan ini terbuat dari bubuk kakao yang dicampur gula dan vanila, dan mencoba memakannya di depan putra Markis. Ia menjadi penasaran dan mencobanya dan dibuat kaget. Tiba-tiba putra Markis itu berteriak kalau ia sangat menyukai rasanya. Alan merasa senang jika putra Markis menyukainya. Putra Markis itu bertanya berapa harganya, di mana Alan menjawab coklat itu seharga 30.000 gold sekotak. Putra Markis benar-benar kaget tak menyangka kalau harganya semurah itu, dan langsung memborong semua manisan coklat itu. Uang yang diberikan begitu banyak yang membuat Alan keheranan, tapi itu adalah bonus karena sudah membuatnya terpukau. Putra Markis itu juga penasaran dengan produk lainnya, di mana Alan berkata ia juga punya permen gula, dan Alan menjelaskan semua produk manisan satu persatu, di mana putra Markis itu juga memborong semuanya, dan membuat Alan kaget tak menyangka. Putra Markis itu melihat sebuah kartu yang tersusun rapi dan menjadi penasaran apa itu. Alan menjelaskan itu adalah trading card, di mana setiap pack isinya 5 kartu acak dan dimainkan dengan menggunakan 40 kartu. Dan tanpa pikir panjang, putra Markis itu juga membeli semua brewek yang Alan bawa. Ketika putra Markis membuka pack itu, ia dibuat kaget melihat gambar kartu yang begitu indah. Bahkan para prajurit juga terpukau melihatnya, dan mengingat harganya yang murah, mereka juga bisa membeli juga. Sedangkan Alan tak menyangka kalau reaksinya melebihi dari yang diharapkan, dan tanpa diduga semua produk yang Alan bawa sudah laku terjual. Alan berterima kasih karena sudah memborong semua dagangannya, dan putra Markis berterima kasih kembali karena sudah membuatnya terpukau. Putra Markis itu bertanya siapa nama Alan, dan Alan memperkenalkan dirinya. Putra Markis itu memberikan sesuatu ke Alan dan pergi meninggalkannya. Alan sendiri kagum dengan anak itu, tapi meskipun begitu Alan heran medali apa yang Alan terima barusan. Tak lama setelah itu, Camille datang berkunjung ke toko Alan dan kaget melihat barang dagangan Alan sudah habis terjual. Lazuli juga tak menyangka kalau mereka datang telat meskipun sudah pergi secepat mungkin. Mereka hanya ingin membeli buku manga sebelumnya, tapi Alan tampaknya sudah menyimpan buku itu khusus untuk mereka dan membuat mereka sangat bahagia. Mereka tak percaya Alan mengerjainya seperti itu dan mengajak ketua untuk membacanya bersama-sama ketika kembali nanti. Dan di malam harinya, Alan menghitung semua penghasilan yang ia dapat hari ini, di mana Shizuku datang menemui Alan. Alan menjelaskan kalau ia sedang mencatat penghasilannya dan bertanya bukankah Shizuku sedang membaca manga dengan yang lainnya. Shizuku beralasan ia mengambil minum sebentar. Shizuku pun bertanya bukankah hari ini Alan pergi ke festival dan bertanya apa ada masalah. Alan berkata semuanya baik-baik saja, tapi entah kenapa rasanya aneh bagi Alan. Ia memutuskan berdagang dengan harapan membuatnya jadi cepat kaya, tapi entah kenapa banyak orang yang berterima kasih padanya dan merasa tak nyaman bagi Alan, di mana Shizuku mengeluarkan sebuah kotak dan memberikan ke Alan sebagai hadiah. Alan bingung apakah Shizuku tak mendengarkannya barusan, di mana ketika Alan membuka terdapat kalung di dalamnya dan menampilkan warna pelangi yang indah. Shizuku berkata itu adalah permata langka yang dipakai sebagai media sihir, dan itu adalah bentuk terima kasih Shizuku ke Alan. Berkat Alan, Shizuku bisa kembali berhubungan dengan ayah dan Akira lagi, terlepas dari motif yang Alan pegang. Alan tertawa mendengarnya dan membuat Shizuku
Shizuku kesal. Itu karena Alan juga mendengar hal yang sama dari Ryugen. Shizuku menjadi serius dan memanggil Alan, di mana ia mengandalkan Alan untuk menjaga ayahnya dan Akira mulai sekarang. Dan Alan akan berusaha semaksimal mungkin. Alan juga berterima kasih atas hadiah yang Shizuku berikan padanya. Dan di tempat lain, di sebuah rumah mewah, putra markis itu merasa hari ini sangatlah menyenangkan, di mana seseorang memanggilnya dan tak menyangka kalau putra markis itu pergi lagi secara diam-diam. Putra markis itu berkata untuk merahasiakannya karena ia juga membawakan hadiah untuk orang itu. Setelah memberikan hadiahnya, putra markis itu pergi, di mana seorang gadis menjadi kaget ketika melihat hadiah yang diterimanya. Di pagi harinya, Alan masih melihat medali yang ia terima dari putra markis sebelumnya, di mana seseorang mengenali medali itu adalah medali Promika, di mana Kamil datang menyapa Alan yang sendirian. Kamil meminta untuk ditunjukkan kembali medali sebelumnya. Kamil memang mengenali medali itu, tapi sedikit berbeda. Kamil kaget Alan tak mengetahui makna medali itu. Tak lama setelah itu datang juga Lazuli dan Luka dan mengajak Alan dan Kamil untuk ngeteh bersama. Mereka juga menyiapkan kue yang diberikan oleh Alan sebelumnya. Mereka penasaran bentuk hewan apa ini karena begitu lucu. Alan berkata kalau itu adalah kucing dan para gadis mulai menikmati teh mereka bersama dan membuat Alan merasa ini bukan tempatnya. Luka bertanya bagaimana festivalnya kemarin. Ia dengar Alan sukses besar. Alan membenarkannya meskipun yang beli cuma satu orang dan memborong semua barang, dan orang itulah yang memberikan medali itu. Kamil kaget tapi masih tak percaya, mengira Alan menjahilinya. Lazuli penasaran dan mencoba melihat medali yang dimaksud, di mana mereka mengenali itu adalah medali emas dan perak Promika. Tapi Alan sendiri tak mengetahui apa itu Promika. Medali itu dapat mengakses area terlarang dan mereka juga punya medali yang sama untuk dungeon. Dan medali ini tak mudah didapatkan, apalagi jika medali emas seperti milik Alan. Luka juga teringat Kamil punya medali yang sama, tapi yang perak, di mana Kamil membenarkannya. Medali miliknya hanya bisa memasuki area sekolah sesuai lambangnya, sedangkan Alan dapat memasuki area sekolah dan itu termasuk Akademi Sihir N5. Tapi Kamil teringat, bukankah medali emas itu berarti dari distrik tengah yang penuh dengan bangsawan? Luka berkata jika orang itu memberikan medali ini ke Alan, artinya orang itu mengundang Alan menemuinya. Alan mengerti, tapi bertemu putra markis sendirian rasanya terlalu berlebihan bagi Alan. Luka berkata Alan bisa mengajak Kamil, mengingat Kamil lulusan dari sekolah sana. Kamil membenarkannya dan akan menjadi pemandu Alan. Alan merasa senang atas bantuan Kamil dan berterima kasih. Dan akhirnya mereka sampai di distrik sekolah yang begitu luas. Kamil menjelaskan kalau ini adalah sekolah terbesar di ibu kota, di mana selain sekolah, di sini juga ada fasilitas penelitian. Alan merasa tertolong Kamil menjadi pemandunya. Kamil menyadari sesuatu, di mana tampaknya Alan membawa hadiah yang mudah cair dan mengajak Alan untuk segera bergegas. Mereka mengantri masuk ke dalam dan diperbolehkan masuk dengan memperlihatkan medali milik Alan. Ketika di dalam, membuat Kamil kembali bernostalgia. Alan melihat sebuah bangunan besar dan bertanya, bangunan apa itu? Kamil menjelaskan kalau itu adalah katedral dari sekolah keagamaan Sanrik, dan di sini adalah satu-satunya sekolah yang berbasis agama. Alan penasaran apa saja yang dipelajari di sana. Selain soal agama, mereka juga mempelajari ilmu pengobatan, sihir suci, dan sihir penyembuhan. Wakil ketua guild mereka yaitu Nana berasal dari sekolah ini. Nana sangat lihai menggunakan sihir penyembuhan dan sihir suci, dan ada yang mengatakan kalau Nana lebih terkenal dibanding Shizuku. Alan menyadari ia belum pernah bertemu dengan wakil ketua guild mereka, apalagi orang itu tak begitu menyukai anak laki-laki juga. Alan bertanya kalau Kamil berasal dari sekolah yang mana. Kamil menjelaskan ia berasal dari sekolah sihir tingkat rendah, di mana itu adalah sekolah untuk orang biasa. Itu wajar karena kekuatan magis dan bakat itu diwariskan, dan Akademi N5 adalah sekolah elit yang dimasuki para bangsawan kelas atas. Alan pun mengerti, sepertinya setiap keturunan menyempurnakan sihir mereka untuk menjadikannya lebih hebat lagi, dan rasanya tak nyata bagi Alan. Dan akhirnya mereka sampai di tujuan mereka, yaitu Akademi N5. Alan mengatakan ia punya medali Promika emas dan bertanya apakah ia bisa mengajak temannya masuk. Penjaga itu mengiyakannya dan meminta Alan untuk mengulurkan tangan kanannya dan memasang sebuah gelang di sana. Alan penasaran gelang apa ini. Kamil menjelaskan itu adalah alat sihir yang berfungsi sebagai keamanan. Jika melakukan hal yang buruk, para penjaga akan langsung datang. Mereka masuk ke dalam, di mana melihatnya saja sudah membuat Kamil kagum
bingung karena sama sekali tak selevel dengan sekolahnya dulu. Bahkan asrama muridnya saja terlihat megah dan sudah menjadi tradisi di mana keluarga kerajaan akan tinggal di sana. Kamil penasaran siapa yang akan ditemui Alan. Alan berkata kalau orang itu bernama Ray Castiano. Mendengar nama itu membuat Kamil terdiam dan kaget. Ia meminta Alan mengulang siapa nama orang itu dan Alan berkata ia adalah Ray Castiano, putra sulung dari Marquis Castiano. Kamil terdiam sejenak dan menyadari satu hal, di mana ia langsung kabur melarikan diri. Tapi dengan cepat Alan menahan Kamil. Kamil heran mengapa Alan bisa punya hubungan dengan keluarga sebesar itu, di mana Castiano itu dikenal sebagai salah satu dari 3 bangsawan sihir hebat. Jika penyihir biasa seperti Kamil bertemu mereka, bisa-bisa Kamil dibunuh. Kamil menjadi murka karena sudah ditipu oleh Alan dan tak akan pergi menemani Alan. Pada akhirnya Kamil menyerah dan tetap menemani Alan. Kamil kembali menjelaskan soal asrama ini, di mana jika itu keluarga Castiano harusnya tinggal di asrama Elang Besar. Karena Kamil sudah mengantar Alan ke tempat tujuan, Kamil bertanya bisakah ia pulang sekarang. Tapi Alan tetap menahannya. Kamil tak percaya kalau ia harus bertemu dengan pewaris utama keluarga Marquis Castiano. Di dalam hatinya Alan meminta maaf atas masalah ini. Setelah bertemu pelayan keluarga Castiano, pelayan itu membawa Alan untuk segera bertemu Ray dan menunggu di salah satu ruangan. Di dalam ruangan, Kamil menjadi pendiam dan membuat Alan khawatir. Kamil berusaha tegar tapi tubuh tak bisa berbohong dan seseorang membuka pintu ruangan itu, di mana Ray menyapa Alan dan Alan berterima kasih atas undangannya. Tapi tampaknya Ray datang tak sendirian kemari, di mana seorang gadis juga mengikuti Ray. Alan penasaran siapa gadis itu, di mana Ray berkata kalau orang ini bisa disebut sebagai temannya. Tapi Alan merasa tatapan gadis itu sangat tajam menatapinya dan membuat Alan menjadi panik sendiri. Alan bahkan meminta tolong ke Kamil, tapi Kamil sudah tak tertolong lagi. Alan memberikan oleh-oleh ke Ray, yaitu sebuah manisan spesial khusus pertemuan ini. Ray dengan cepat memanggil pelayannya dan menyeduh teh untuk para tamu. Ray penasaran apakah manisan itu perlu dipotong, tapi Alan berkata itu tak perlu lagi karena sudah dibagi sedari awal, di mana sebuah kue buah dihidangkan dan seketika membuat Ray terpesona. Tapi teman Ray, yaitu si gadis, tampak tak terpukau sama sekali dan terasa lebih sering menatap Alan. Alan berkata rasanya akan nikmat jika disantap ketika dingin, maka sebaiknya dicoba dulu. Setelah Ray mencoba dan menghabiskannya, ia memperkenalkan namanya dan merupakan siswa SMP tahun pertama di sekolah ini. Dan ini pertama kalinya Ray mencoba hidangan yang indah dan lezat seperti ini. Alan berterima kasih atas pujian yang dilontarkan Ray. Ray juga memperkenalkan gadis di sebelahnya adalah sepupunya bernama Chris Eraser. Tapi Chris terdiam yang membuat Ray heran apa yang terjadi dengannya. Ray berkata untuk jangan seperti itu. Bukankah Chris punya nama lain? Yang membuat Alan heran, di mana untuk orang biasa hanya terdiri dari satu nama, sedangkan Ray punya 2 nama, yaitu namanya sendiri dan nama keluarganya. Sedangkan Chris punya 1 nama lagi, di mana Alan menyadari nama apa itu, yaitu Chris Eraser Canless, dan bisa disebut sebagai putri kerajaan ini. Dan cerita pun akan kita lanjut lagi nanti.